Lalu bagaimana Toriko Karkari itu memberikan arti mata kepala? Setelah tadi mata kepala itu tidak dipakai, maka artinya wal ainu fit tarkibil hissi majlad diddiyah. Mata mata fit tarkib al hissi di dalam susunan indrawi. Nanti Bang Bumbo itu yang nyata ketika mata terbuka tidur. Nanti. Majlad diddiyah. Jadi susunan mata ini adalah tempat atau ruang tajallinya diddiyah. Diddiyah itu artinya dua paradoks. Karena Karkere itu selalu yang dipegang adalah menghimpun antara dua paradoks. Antara mata kepala dan mata hati harus dipakai. Kalau tadi itu yang disebut tidak dipakai, karena tidak mungkin orang kalau masih hidup ini nggak dipakai melihat ini. Saya lihat TikTok misalnya, bukan seperti itu. Pahamlah sebenarnya. Jadi mata kepala ini adalah manifestasi dari dua paradoks. Dia faqad jama'at tadaddal alwan atau tadaddal alwan al-abyad wal aswad. Karena mata kepala ini menghimpun dua paradoks, yaitu ada hitam, ada putih. Tuh, jadi ini ada hitam, ada putih. Jadi ada ada putihnya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu digambarkan hitamnya sangat hitam, hitam kepalanya, hitam matanya sangat hitam, putih matanya sangat putih karena dua paradoksnya sangat tinggi. Itu maksudnya. Ada nanti dijelaskan di sini. Lidzalika jaa fi wasfil insanil kamil salawatu rabbi wassalamu alaihi. Ini. Oleh karena itu, di dalam memberikan penjelasan insan kamil, yaitu Nabi Muhammad SAW, disebutkan annahu kana ad'ajal ainaini ay syadida sawadil aswad wa syadida bayadil abyad. Bahwa Nabi Muhammad itu matanya yang bagian hitam sangat hitam, yang bagian putih sangat putih. Fajama'ad diddaini haqqal jam'i alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Muhammad itu menghimpun dua paradoks dengan tingkatan yang paling sempurna begitu. Jadi musyahadah ini kan tingkatnya di bawah para nabi gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad jauh banget. Makanya ketika Nabi Musa itu memohon kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, arini anzur ilaik, biarkan saya melihatmu. Itu bukan makom musyahadah, di atas tingkat musyahadah. Kalau musyahadah Karkari ini jauh banget, jangan dibandingkan dengan para nabi. Ini tingkatannya para wali-wali. Makanya banyak yang mengingkari. Ini kok langsung masuk makom musyahadah. Karena saya selalu bilang, orang masuk Karkari itu langsung masuk makom musyahadah, langsung melihat. Tapi melihatnya sekali lagi bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Artinya basirohnya langsung dibuka. Itu gampangnya. Kama jama'at fi rasmiha tadadal qausainil muhaddadaini li rasmil aini ufuqiyan wa amudiyan. Sebagaimana mata fisik ini, sketsa mata ini menghimpun kebertentangan. Itu gampangnya kalau dua paradok itu. Kebertentangan dua lengkungan yang membatasi pola mata, baik horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, ini sebenarnya sudah agak tinggi karena ini bahasa isyarat ya. Bagaimana Syekh Muhammad Fauzi itu melihat mata kepala ini sebagai isyarat-isyarat karena beliau ahli isyarat. Atau sebenarnya orang ma'rifat itu atau orang hakikat itu sebenarnya ngomongnya isyarat-isyarat. Jadi kalau orang sudah bilang misalnya kayak Siti Jenar Adal Haq, itu sudah sebenarnya keluar dari pakem. Makanya dia harus dipenggal oleh pedang syariat. Lidzalika kanat babal jasadi warruhi. Oleh karena itu mata kepala ini menjadi pintu jasad dan ruh. Nah, jasad artinya pintu yang paling besar
untuk orang melihat ruh itu dari mata kepala ini. Begitu. Fahiyal isyaratul nabawiyyatu wal bisyaratul muhammadiyyatu li ahli al-ma'arifir rabbaniyyati wat tajalliyatir rahmaniyyati wal asraril quddusiyati. Nih. Jadi mata kepala ini adalah isyarat nabawi. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa hitamnya mata Nabi itu sangat hitam dan putihnya matanya Nabi itu sangat putih. Sehingga itu adalah isyarat dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi itu menghimpun kebertentangan atau dua paradoks itu sangat sempurna. Wal bisyaratul Muhammadiyah, dan itu adalah kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW li ahlil ma'arif ar-rabbaniyah, bagi orang ma'rifat rabbani, wa tajalliyatir rahmaniyah, dan tajalli rahmaniyah, wal asrar al-quddusiyah, dan sir-sir kudus. Ini sudah kemarin mengenai sir kudusiyah itu sudah dibahas kemarin agak panjang. Biqaulihi alaihi salam, ana madinatul ilmi wa aliyun babiha, saya adalah kota ilmu, wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali sebagai pintunya. Faman aradal madinata falyatil bab, barang siapa yang ingin sampai ke kota, dia harus mendatangi pintunya dulu. Kama qad yuradu bil aini fi umum istilahi ahlil hudur al insanul kamil. Ini sudah beda nih. Sudah beda ini. Matanya. Jadi bukan mata kepala lagi ini yang dibahas. Kama qad yuradu bil aini, kalau disebut ain, disebut mata, fi umumi istilahi ahlil hudur, bagi orang yang ahlul hudur. Ahlul hudur itu artinya hatinya selalu hadir, dia hadir bersama Allah. Maka memberikan arti mata ini beda lagi artinya, yaitu al-insanul kamil, insan kamil. Jadi mata ini insan kamil. Tadi karena putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam, makanya mata ini insan kamil. Fahuwa ainu kulli ain, sehingga insan kamil itu adalah mata dari semua mata. Karena ruh Nabi Muhammad SAW itu mutlak, ruhnya mutlak, sehingga bagi Nabi itu jauh dan dekat sama, depan dan belakang sama, atas dan bawah sama. Makanya ada hadis tuh, Nabi pernah bersabda, saya melihat kalian di belakang kalian sama dengan saya melihat kalian di depan kalian. Artinya di belakang Nabi dan di depan Nabi itu sama. Li'annahu ainul wujudi al-mutahaqqiqu bi barzakhiyatil barazikh. Ini sudah bisa panjang nih, tinggi nih. Karena insan kamil itu adalah ainul wujud. Jadi sebenarnya yang wujud itu ada ain insan kamil saja. Ini gak ada yang wujud nih. Makanya orang kalau ngaku Nabi Muhammad itu harus dipenggal dia oleh pedang syariat, karena dia mengaku Nabi Muhammad gitu. Padahal ini batin. Kalau dalam hatinya dia tidak melihat lagi kecuali Nabi Muhammad, lihat air, dia agak lihat air, dia lihat Nabi Muhammad. Maksudnya Nur Muhammad maksudnya. Tapi orang kalau sudah gila-gila sama Nabi Muhammad itu nurnya hilang. Tinggalnya jadi Muhammadnya doang. Dia lihat air, dia lihat Nabi Muhammad, dia makan bersama Nabi Muhammad, dia pakaian, dia bercermin. Kalau itu ada sahabat itu kalau bercermin yang dilihat bukan dia, tapi yang dilihat adalah Nabi Muhammad. Ini ilmunya. Wa mahallun nadhri. Ini mahallun nadhri. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sudah bukan kepala dan kaki lagi, menjadi hati gitu. Menjadi hati. Jadi hatinya itu di kepalanya, di mukanya, di badannya, di kakinya, hati semua. Jadinya begitu. Ya, makanya dia jadi mahallun nadhri. Cuman ini sudah terlalu tinggi ya, karena tapi ini masih aman. Paling tinggi, paling dibilang orang ngawur gitu aja sih. Tapi ini ilmunya memang begitu. Tapi nanti kalau sudah keluar baru wal haqiqatul ainiyatul munazzahatu anil ghairi wal ghairiyah. Ini dia adalah hakikat ain yang tanzih dari ghair, dari selain Allah, wal ghairiyah. Bahkan disebut selain saja itu gak mungkin sebenarnya. Disebut selain itu gak mungkin. Pada tahap tertentu, ini kan ada selain Allah itu. Jadi pada tahap selain disebut selain aja gak mungkin.
Oh, ini ilmunya ini ada. Wa burhanus syuhud min ghairi ittisal wa lam fisal. Dan dia bukti musyahadah, dan yang penting itu tanpa tersambung dan tanpa terputus itu. Min ghairi ittisalin wa lam fisalin, anfasuhu rahmaniyah, nafasnya adalah rahmaniyah, aslu usulit taqyid wal itlaq, dia adalah pondasi dari pokok-pokok takyid dan itlaq. Ini sebenarnya sudah agak, kalau dibahas malah bisa pena bisa pecah dan bahasa bisa retak. Gini, at-takyid dan itlaq. Wa dzatu kulli syai'. Dan zat segala sesuatu. Ini aman kalau dikembalikan kepada Nur Muhammad. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut.